Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan bahasan kita tentang macam-macam hadis dhaif. Dan kita telah singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya sebab-sebab namanya hadis ada dua. Pertama karena terputusnya sanad dan yang kedua karena celaan pada rawi. Adapun terputusnya sanad juga sudah kita jelaskan dua model. Yang pertama terputusnya jelas, maka ada hadis muallaq, mursal, mu'dhal dan munqati'. Dan ada yang terputusnya secara samar, yaitu ada dua, al-mudallis, yang kedua adalah al-mursal al-khafi. Ini sudah kita singgung pada pertemuan lalu, ya, nanti kalau ada waktu kita singgung lagi. Kemudian adapun sebab yang kedua adalah celaan kepada rawi. Dan celaan kepada rawi ada dua. Pertama terkait kesolehannya. Kesolehannya bermasalah yang disebut al-adalah. Kesolehan disebut al-adalah bahasa Arabnya. Al-adalah, kesolehannya bermasalah. Atau yang kedua hafalannya bermasalah, al-hifz. Hafalannya bermasalah. Jadi dua sebab yang menjadikan hadis dhaif terkait dengan celaan terhadap rawi. Baik, kita jelaskan secara lebih detail, ya. Celaan pada rawi tadi kita sudah singgung, ya. Al-adalah, ini al-hifz. Terkait kesolehannya, maka hadis dhaif itu ada bermasalah, ada beberapa bentuk. Contohnya perawinya pendusta. Perawinya pendusta disebut dengan al-kadzdzab, ya. Perawinya pendusta. Atau dua, perawinya bukan pendusta tapi dikatakan muttahamun bil kadzib, tertuduh dusta. Apa itu muttahamun bil kadzib? Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Yang ketiga, perawinya fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Orang yang pelaku dosa besar disebut dengan apa? Fasik. Kemudian yang keempat, perawinya adalah ahlul bid'ah, yaitu al-mubtadi'. Kalau dia mubtadi', kemudian dia menyeru pada bid'ahnya, ya, maka dia ditolak periwayatannya, hadisnya dianggap dhaif karena bisa jadi dia meriwayatkan hadis yang tidak benar karena mendukung bid'ahnya. Dan yang kelima, sebuah hadis ditolak karena perawinya majhul. Majhul itu tidak diketahui, ya, tidak diketahui orangnya atau kredibilitasnya. Sehingga kita ini kedudukannya bagaimana? Enggak tahu. Kalau enggak tahu kedudukannya dia thiqah atau dia dhaif disebut majhul. Kita enggak tahu dia thiqah atau dhaif, maka disebut apa? Majhul. Kalau majhul maka tidak diterima hadis tersebut karena ada rawi yang majhul. Dan ini sering hadis didhaifkan gara-gara perawinya majhul. Nanti akan dijelaskan majhul ada dua model, namanya jahalatul ain sama jahalatul hal. Baik, adapun yang kedua, celaan pada rawi mengakibatkan hadis tertolak. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah fuhsyul ghalat, yaitu yang fatal salahnya. Dia fahishul ghalat. Salah tapi salahnya bukan sesekali, tapi parah, kesalahannya parah. Yang kedua, dia buruk hafalannya, sayyi'ul hifz. Su'u hifdhihi atau sa'a hifdhuhu, sayyi'ul hifdh. Sayyi'ul hifdh buruk hafalannya. Nanti sayyi'ul hifdh juga ada pembagian dua, ada yang sejak awal hafalannya buruk, ada yang hafalannya buruk belakangan. Setelah tua baru buruk. Itu nanti bagaimana menyikapinya ada pembahasannya. Yang ketiga, dia ghafil, dia lalai. Yang ketiga, yang keempat, sering keliru, kathirul auham. Sering
keliru. Meriwayatkan sering keliru, maka hadisnya pun dikatakan lemah. Ya, karena kita sedang berbicara tentang hadis Nabi SAW, maka perawi tidak boleh sering keliru. Bagaimana kalau sering keliru tentang periwayatan hadis? Alhamdulillah hadis-hadis yang sahih sudah cukup. Hadis-hadis yang sahih cukup sudah ada, sehingga kalau ada hadis yang bermasalah ditolak. Kemudian yang kelima, menyelisihi yang lebih thiqah, mukhalafatus thiqat. Bisa jadi dia thiqah tapi dia menyelisihi yang lebih apa? Lebih thiqah. Dia thiqah tapi dia menyelisih yang lebih thiqah, lebih kuat hafalannya. Dia hafalannya kuat, tapi ternyata ketika dia meriwayatkan satu hadis, dia menyelisihi banyak yang lebih thiqah. Maka dengan demikian hadisnya juga ditolak. Ini kira-kira sekitar terkait sekitar 10 kesalahan atau celaan yang ada pada perawi hadis yang menjadikan suatu hadis tertolak atau dinilai dengan hadis yang dhaif, ya. Paham Ibu? Saya ulangi, bahwasanya celaan pada rawi terbagi menjadi dua. Pertama terkait dengan kesalehannya, terkait dengan agamanya. Di antaranya dia pendusta, dusta enggak benar, atau muttaham bil kadzib, dituduh dusta, atau dia fasik, pelaku dosa besar, atau dia ahlul bid'ah, atau dia majhul. Majhul ini tidak diketahui, tidak dikatakan dia soleh atau tidak soleh, tapi dia dikatakan tidak diketahui, ya. Adalahnya tidak diketahui, biografinya tidak diketahui, kredibilitasnya tidak diketahui, maka dianggap lemah. Yang kedua terkait hafalannya, kalau hafalannya buruk maka ditolak hadis tersebut. Yang pertama fahsyul ghalat, kesalahannya fatal. Yang kedua sayyul hifzi, hafalannya buruk. Yang ketiga al-ghaflah, ghafil, orang yang suka lalai. Yang keempat katsirul awham, sering keliru. Dan yang kelima mukhalifun listiqat, yaitu sering menyelisihi perawi-perawi lain yang lebih thiqah darinya. Tapi kita jelaskan satu-satu. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama. Jika perawinya pendusta. Ini sudah ya. Subhanallah, kita belajar ilmu mustalah hadis ini penting. Karena sekarang di tanah air banyak sekali hadis-hadis beredar, ya. Hadis-hadis enggak tahu juntrungnya siapa yang meriwayatkan. Bahkan ada yang bilang, guru saya telah meriwayatkan dari Nabi dalam mimpi. Subhanallah, bukan hadis lagi, dalam mimpi dia meriwayatkan. Gimana? Tidak ada. Bahwasanya mimpi bukan dalil. Nanti kalau seorang bisa meriwayatkan hadis dari Nabi lewat mimpi, banyak orang nanti yang bilang mimpi ketemu Nabi nyampaikan ini, Nabi rusak syariat ini. Akan ditambah-tambahin atau dihilang-hilangin, ya. Kemudian juga kemarin ada hadis, siapa yang minum kopi maka masuk surga. Masya Allah, hadis minum kopi ini yang benar aja. Ada hadis seperti dari mana? Meskipun yang menyampaikan alim ulama atau syekh atau habib, harus dicek dulu hadisnya dari mana, siapa yang meriwayatkan, mana sanadnya. Ya, jangan bilang lagi saya meriwayatkan dalam mimpi saya, repot kalau begitu. Ya, jadi karena laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata Ibnu Mubarak. Kalau bukan karena isnad, maka setiap orang bisa bicara yang dia sukai. Dia akan bilang Nabi bilang begini, Nabi bilang begini, Nabi bilang begini. Kita bilang mana sanadnya? Inilah disebut dengan fan mustalahil hadis. Disiplin ilmu mustalah hadis. Maka ada sanadnya diperiksa. Kalau enggak ada sanadnya, ini hadis enggak benar. Ini namanya hadis enggak benar, ya. Karena hadis ada yang tambah sanad yang disebut dengan apa? La aslalahu, tidak ada sanadnya. Ini juga banyak beredar, tidak ada sanadnya, ya. Tidak ada sanadnya. Ada yang ada sanadnya, tapi pada sanadnya ada perawi yang berdusta, ya. Ada perawi yang berdusta. Oleh karenanya mengerti tentang mustalah hadis ini penting agar kita tidak mudah terpedaya dengan banyak orang sekarang meriwayatkan hadis-hadis palsu kemudian dijadikan sebagai sumber akidah, ya. Bahaya, akidah umat bisa rusak gara-gara hadis palsu. Contoh seperti hadis bahwasanya hadis Nur Muhammad. Ini hadis palsu. Bahwasanya dan sanadnya tidak ditemukan, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercipta dari nur Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu tercipta dari nur Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta tercipta dari nur Muhammad. Alam semesta tercipta dari nur Muhammad. Ini syirik. Kalau dia bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta dari nur Allah, seakan-akan Rasulullah adalah bagian dari apa? Allah. Ini kesyirikan. Sehingga timbullah keyakinan Nur Muhammad tersebar banyak di sebagian di daerah di tanah air.
meyakini bahwa semua ini adalah Nur Muhammad, sehingga keyakinan tersebut ada kaitan dengan wahdatul wujud. Bahwasanya semua yang kita lihat ini di baliknya ada Nur Muhammad, ada Nur Muhammad. Dan ini dibangun di atas hadis palsu. Contoh lagi hadis palsu, misalnya laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Ya, ini juga salah. Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Muhammad. Sehingga timbul orang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada derajat Tuhan bisa jadi. Karena berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis palsu banyak sekali ya. Baik. Yang pertama, hadis maudhu, hadis palsu ya. Al-maudhu perawinya adalah kadzdzab, pendusta ya. Kalau perawinya kadzdzab, pendusta, disebut al-kadzdzab atau al-wadda'. Al-wadda' itu pembuat. Al-wadda'. Ada kitab juga al-wadda' al-wadda'un ya, karangan salah seorang ulama tentang dusta dan para pendusta, itu tentang hadis-hadis palsu ya. Dan hadis palsu hukumnya tidak boleh meriwayatkan hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Sama sekali tidak boleh kita meriwayatkan hadis palsu. Ya, karena Rasulullah SAW melarang ya. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang meriwayatkan hadis yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzdzabin. Siapa yang meriwayatkan suatu hadis dan dia tahu hadis itu palsu, maka dia salah satu pendusta. Tidak boleh seorang meriwayatkan hadis palsu kecuali dia jelaskan ini palsu. Kalau enggak dia dihukum sebagai pendusta karena dia ikut melariskan hadis apa? Palsu ya. Seperti utlubul ilma walau bisin, untuk ilmu meskipun sampai Cina, hadis palsu. Ya. Banyak ya. Hubbul watani minal iman. Cinta negeri bagian daripada apa? Iman, itu hadis palsu. Ya. Karena negeri hanya bisa bernilai iman kalau kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata misalnya negeri kufur, ngapain kita cintai negeri kufur ya? Kita tidak mencintai satu negeri kecuali karena Allah. Seperti kita mencintai tanah air. Kenapa? Karena ini adalah negeri kaum muslimin. Dulu dijajah oleh para penjajah, kemudian dimerdekakan oleh pahlawan yang kebanyakannya dari orang-orang apa? Islam. Maka kita cinta negeri kita karena Allah. Tapi lafal hadis mencintai negeri bagian dari iman, ini tidak ada hadis seperti ini. Ya. Maka nanti akhirnya orang salah sehingga hanya sekedar mencintai negeri tanpa dibangun di atas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi yang perkara duniawi murni. Padahal tidaklah kita mencintai suatu bisa bernilai agama kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita bilang Nabi bersabda. Nabi bersabda, tidak boleh, karena kalau kita bilang Nabi bersabda harus hadisnya apa? Sahih. Adapun hadisnya palsu maka tidak boleh ya. Baik. Pendusta ini dia bisa dua model dia melakukan hadis palsu. Pertama, dia bikin konten sendiri dengan sanad sendiri. Jadi konten dia bikin, sanad dia bikin juga. Dia bilang haddatsani fulan an fulan dari Nabi bersabda. Sanadnya dia bikin sendiri, kontennya juga dia bikin apa? Sendiri. Dia ngarang hadis. Atau kemudian yang kedua, kontennya dari orang, mungkin dapat kata-kata bijak, kemudian dia pasang sanad. Kata-kata bijak kemudian dipasang apa? Sanad. Jadi hadis palsu itu hadis yang ada sanadnya, namun perawinya ada pendusta. Paham? Dia ada sanadnya, namun di sanad tersebut ada perawi yang pendusta. Jadi yang pertama dia bikin kontennya sendiri, kemudian dia pasang sanadnya sendiri. Yang kedua dia mungkin dapat kata-kata bijak, kemudian dia bikin sanadnya palsu. Maka dua-duanya adalah hadis palsu ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, al-kadzibu alayya laisa kal kadhibi ala ghairi. Laisa kal kadhibi ala ghairi. Dusta atas namaku tidak sama seperti dusta atas nama orang lain. Tidak sama. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan kapalingnya di neraka. Siapkan kapalingnya di neraka. Karena kalau dusta atas nama orang, misalnya atas nama raja, atas nama presiden, atas nama masih mending. Ya, dusta selesai, tapi kalau dusta atas nama Nabi menjadi syariat. Masalahnya di situ. Kalau kita Nabi bilang begini akan jadi hukum syar'i. Maka tidak boleh. Maka dusta atas nama Nabi tidak sama seperti yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis mutawatir,
siapa yang sengaja berdosa atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka Jahannam. Baik. Bagaimana cara ketahuan hadis palsu ini? Ada beberapa sebab yang menjawab ketahuan. Yang pertama, dia ngaku. Ini disebutkan dalam buku-buku hadis. Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mawdu'at menyebutkan beberapa orang-orang yang memalsukan hadis ketangkap dan disalib, dibunuh. Ketika mau dibunuh dia bilang, saya sudah membuat ribuan hadis. Saya sudah membuat ribuan hadis. Dia ngaku sendiri bahwasanya dia telah memalsukan ribuan hadis. Atau misalnya dia ngaku tanpa sengaja. Ngaku tanpa sengaja gimana? Dia mengatakan, saya telah meriwayatkan hadis dari Syekh Fulan. Terus dia tanya, Syekh Fulan meninggalnya kapan? Oh, meninggalnya tahun sekian. Dan kita tahu ketika Syekh Fulan ini meninggal, ini orang masih kecil misalnya. Atau orang ini belum lahir. Berarti dia dusta. Gimana mau dimeriwayatkan dari si Fulan sementara Syekh ini ketika meninggal dia belum lahir. Contoh ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia dusta, tanpa sengaja dia ngaku berdusta. Atau indikasi pada sang perawi ya. Atau indikasi pada sang perawi ya, seperti diketahuan atau terlihat dia meriwayatkan hadis palsu atau kontennya aneh-aneh ya. Dilihat ya, indikasi pada konten juga bisa ketahuan. Ini semua hal-hal yang bisa menunjukkan bahwasanya perawi adalah pendusta. Contoh indikasi pada perawi, misalnya perawinya ternyata dicek Rafidhi. Dia Rafidhi, dan Rafidhi, Syiah Rafidah, dusta halal baginya. Bahkan mereka punya akidah namanya taqiyah. Dusta dapat pahala, Maka ada kemungkinan dia bikin hadis palsu untuk membela agamanya, untuk membela akidahnya. Maka dia Rafidhi bisa jadi pendusta. Ini kita bilang pendusta. Kenapa dia Rafidhi misalnya? Misalnya pada konten kita tahu hadisnya palsu, kontennya ternyata secara bahasa Arab kacau. Ini enggak mungkin Nabi ngomong seperti ini. Ini keluar daripada lafal Nabi SAW. Karena hadis-hadis Nabi tidak akan bahasa Arabnya seperti ini. Mungkin dia salah rangkai kata-kata sehingga tidak sesuai. Maka dari kontennya kita tahu hadis tersebut hadis yang palsu. Ya, atau dia meriwayatkan suatu hadis, orang ini bermasalah, ternyata meriwayatkan hadis yang menyelisih kenyataan. Kita bilang hadis ini adalah hadis palsu. Timbul pertanyaan, kenapa ada orang yang berdusta? Sebab orang berdusta banyak. Faktor-faktor berdusta di antaranya karena ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mencari pahala. Maka dia bikin hadis-hadis palsu, misalnya tentang keutamaan baca Quran ini, keutamaannya ini, baca surat ini, keutamaannya ini, baca surat ini. Padahal enggak ada hadisnya. Ketika ditanya, kenapa kau berdosa? Kata dia, saya ingin orang semangat supaya baca Quran. Kenapa kau berdusta? Yang dilarang itu kalau kita berdusta atas nama Nabi. Tapi kalau berdusta untuk membela agama Nabi tidak jadi masalah. Jadi dia menganggap saya berdusta, dosa yang dibolehkan karena demi maslahat. Sehingga dia bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan baca surat ini, baca surat anu misalnya, keutamaan ini, keutamaan anu, padahal hadisnya palsu. Dia bikin sendiri. Ini tidak boleh. Ini contoh terkadang ada seorang yang membuat hadis palsu, ya seperti hadis tentang keutamaan surat di antaranya, ya. Tujuannya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara sebab adalah fanatik mazhab. Fanatik mazhab. Fanatik madhab, ya, seperti sekelompok orang dari Syiah kemudian membuat hadis-hadis palsu, seperti contoh mereka buat hadis palsu Aliyun khairul bashar, bosnya Ali adalah manusia terbaik. Man syakka fihi kafar, siapa yang ragu bahwasanya Ali manusia terbaik dia telah kafir. Ini hadis palsu buatan orang apa? Syiah. Manusia terbaik setelah Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq.
Dia bikin Ali lebih afdal. Ini contoh hadis palsu. Seperti juga fanatik mazhab tertentu seperti sebagian orang yang bermazhab Hanafi bikin hadis palsu. Benci kepada Imam Syafi'i, dia mengatakan akan muncul seorang asyaddu min iblis, akan muncul seorang namanya Muhammad bin Idris. Akan muncul seorang bernama Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i. Wa huwa asyaddu ala ummati min iblis, dia lebih parah daripada iblis. Jadi dia bilang Imam Syafi'i lebih parah daripada apa? Iblis. Yang bikin begini orang yang fanatik mazhab Hanafi, sebagian mereka yang benci kepada mazhab apa? Syafi'i, karena fanatik mazhab luar biasa. Sampai ada fatwa di antara mereka, laki-laki wanita misalnya mazhab Hanafi tidak boleh menikah dengan lelaki dari mazhab apa? Syafi'i. Itu terjadi. Adapun lelaki mazhab Hanafi boleh menikah dengan wanita mazhab Syafi'i sebagaimana lelaki muslim boleh menikah dengan wanita Nasrani. Sampai terjadi fatwa seperti itu karena fanatik mazhab yang berlebihan. Dulu sempat terjadi fanatik mazhab yang berlebihan. Bahkan di Masjidil Haram dahulu ada 4 mihrab. 4 mihrab. Jadi bukan seperti sekarang cuma satu, ada 4. Mazhab Hanafi imamnya dan ininya sendiri, mazhab Maliki imamnya dan audiensnya sendiri, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan sebelah sini tidak mau salat di belakang sini, sebelah sini tidak mau salat di belakang sini. Terkadang waktu salatnya berbeda-beda. Fanatik mazhab berlebihan, ya. Nah, di antara orang yang terlalu fanatik terkadang membuat hadis palsu untuk mendukung mazhabnya dan mencela mazhab yang lain. Contoh lagi, di antara sebab mereka buat hadis palsu karena ingin mencela Islam. Ingin mencela Islam, seperti para pendusta yang bikin hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, katanya ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. Tidak ada nabi, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku kecuali yang Allah kehendaki, kecuali jika Allah kehendaki. Hadis ini hadis palsu. Seakan-akan membuka ada kemungkinan ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis-hadis jelas tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin apa? Ingin merusak Islam. Sehingga nanti kalau orang jadi ngaku sebagai nabi, terima, dan akhirnya terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Di antaranya misalnya cari muka kepada penguasa. Cari muka kepada penguasa, datang kepada penguasa, ya. Seperti disebutkan ada seorang namanya Ghiyath bin Ibrahim An-Nakhai. Ghiyath bin Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi. Dia bertemu dengan Amirul Mukminin yaitu Al-Mahdi. Ketika Ghiyath sang perawi palsu ini, pendosa ini ketemu dengan Amirul Mukminin Al-Mahdi, ternyata Amirul Mukminin sedang main-main dengan merpati, burung merpati. Maka kemudian dia bikin hadis supaya cari muka kepada amir tersebut atau khalifah tersebut. Dia berkata dari fulan an fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin au janah. Tidak ada pertandingan lomba kecuali dalam rangka untuk lomba panah atau lomba pacuan kuda, ya, unta, ya, atau lomba sayap yaitu terbang merpati. Dia ada tambahan. Boleh lomba adu apa merpati. Ini hadis palsu, tidak ada. Kalau pacuan kuda, panah semua terkait dengan jihad orang kuat. Kalau merpati bikin apa? Jadi dia tambah supaya sang khalifah senang, dia tambah hadis, tidak mengapa ada perlombaan dalam pacuan lomba terbang burung merpati. Akhirnya Al-Mahdi pun marah dan dia pun suruh sembelih burung merpati tersebut. Karena gara-gara saya dia bikin hadis apa? Palsu. Gara-gara saya dia bikin hadis palsu. Karena cari muka sama penguasa. Dan itu sekarang mungkin terjadi, orang-orang bikin hadis-hadis palsu untuk kepentingan pribadi, meskipun dia tidak bikin sanad. Nabi ngomong begini, padahal enggak ada, dia tahu enggak ada. Dia bikin, tapi Nabi ngomong begini, Nabi ngomong supaya dia mungkin disenangi oleh audiens atau dicari muka kepada penguasa, dia bikin hadis palsu, bikin aja. Enggak ada. Karena penguasa tidak akan ngecek di mana bukunya, sanadnya bagaimana, dia juga enggak tahu. Tapi dalam rangka untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia bikin hadis palsu. Rasulullah SAW bilang gini, Rasulullah SAW bilang begini. Kemudian di antaranya sebabnya karena cari duit, ya. Cari duit, maka bikinlah kisah-kisah yang bikin orang senang. Dia cerita ini. Bikin cerita dari fulan, bahwasanya dari ini ternyata hadisnya palsu.
Disebutkan wallahu alam tentang kisah ini, ada seorang ulama ya, kalau nggak salah Ahmad bin Hanbal atau Yahya bin Ma'in, melewati seorang tukang cerita. Kemudian tukang cerita ini mengatakan sampai telah menyampaikan kepadaku Ahmad bin Hanbal. Terus Ahmad bin Hanbal ada atau saya lupa ulama siapa, Yahya bin Ma'in atau Ahmad bin Hanbal. Taruhlah Ahmad bin Hanbal. Telah menyampaikan kepada Ahmad bin Hanbal dari fulan Rasulullah bersabda bahwasanya begini, kisah menakjubkan. Maka Yahya bin Ma'in sama Ahmad bin Hanbal sering memandang, ini benar hadisnya. Kau pernah meriwayatkan? Enggak pernah. Akhirnya semua orang sudah bubar, mereka berdua ikuti orang ini. Ulama ini mengikuti orang ini. Kemudian dihentikan, "Hai fulan, tadi kau bilang bahwasanya kau meriwayatkan hadis yang menakjubkan dari misalnya Ahmad bin Hanbal. Saya Ahmad bin Hanbal. Saya tidak pernah dengar hadis seperti ini. Saya tidak pernah ketemu kamu, saya tidak menyampaikan kepada kamu. Dari mana kau dengar?" Kata dia, "Emang Ahmad bin Hanbal cuma kamu aja," katanya. Emang Ahmad bin Hanbal cuma kamu saja? Masih banyak Ahmad bin Hanbal, Ahmad yang lainnya. Ini contoh seorang bikin hadis palsu untuk apa? Kepentingan duniawi, biar orang datang hadir, kemudian mungkin kasih dia duit dan yang lainnya. Ini hadis palsu, hukumnya tidak boleh diriwayatkan. Karena siapa yang meriwayatkan maka dia telah terjerumus dalam dusta atas nama Nabi, dan ini dosa besar ya. Demikian juga orang yang tahu dia tidak boleh meriwayatkan. Kalau dia meriwayatkan terus kesebut ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Ibnul Jauzi rahimahullah punya buku judulnya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu judulnya hadis-hadis palsu dia kumpulkan. Dan para ulama menulis buku-buku tentang hadis-hadis palsu. Di antaranya tadi Ibnul Jauzi punya buku judulnya Al-Mawdu'at. Maka seorang harus jeli ketika membaca buku. Kalau ada hadis-hadis maka harus dilihat takhrijnya. Ini hadis riwayat siapa? Karena terkadang hadis-hadis palsu. Bahkan dalam sebagian buku-buku tafsir menyebutkan ya tentang keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Surat ini keutamaannya apa? Surat ini keutamaannya apa? Bahkan dimaksud dalam buku-buku tafsir seperti Tafsir Al-Wahidi, tafsirnya Az-Zamakhsyari, Al-Baydawi, Asy-Syaukani terkadang juga menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan surat, ternyata hadis palsu. Harusnya mereka ingatkan ini hadis palsu, namun mungkin mereka tidak tahu kalau itu hadis palsu, tapi seharusnya kalau ketahuan ini hadis palsu harusnya diingatkan dan diriwayatkan untuk diingatkan. Adapun diriwayatkan saja tanpa menjelaskan, maka ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Ini udah jelas? Hadis palsu, ya. Jadi hadis palsu itu ada sanadnya, tapi dalam sanadnya ada perawi pendusta. Ada hadis palsu yang tidak ada sanadnya, namanya hadis la aslalahu, tidak ada sanadnya sama sekali. Tiba-tiba muncul terkenal di kalangan masyarakat, namun sanadnya tidak ada. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi, ya. Baik, yang kedua disebut dengan al-matruk. Al-matruk secara bahasa artinya ditinggalkan, al-matruk. Yang ditinggalkan. Sebabnya ada perawi tertuduh dusta, perawinya muttahamun bil kadzib. Muttahamun bil kadzib. Ini derajatnya di bawah yang pertama. Kalau pertama tadi kadzdzab, pendusta. Maka hadisnya disebut hadis maudhu', yaitu hadis buatan. Adapun yang kedua di bawahnya namanya al-matruk, hadisnya namanya al-matruk. Itu perawinya bukan pendusta tapi tertuduh dusta. Tertuduh dusta. Kenapa bisa tertuduh dusta? Dari dua sisi, dua kemungkinan. Sebab tertuduh dusta. Dua sebab. Yang pertama, dia meriwayatkan, tidak ada yang meriwayatkan, ada satu hadis diriwayatkan menyelisih kaidah syariat. Hadis yang diriwayatkan menyelisihi kaidah syariat. Kaidah syariat. Dan tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Meriwayatkan kecuali dari jalannya.
Misalnya dia melihatkan sesuatu hadis, ternyata di sini menyelisih syariat, menyelisih benar. Diperiksa tidak ada orang yang meriwayatkan hadis ini kecuali lewat jalur dia. Nah, dia tertuduh, ini dia yang bikin nih. Tapi kita enggak bisa mengatakan dia pendusta karena belum terbukti dia berdusta. Belum terbukti dia berdusta dalam hadis. Tapi kita curiga, ini jangan-jangan buatan dia, maka dia dikatakan muttaham, tertuduh apa? Dusta. Atau sebab kedua, dia ketahuan dusta. Ketahuan pernah berdusta, tapi dalam urusan duniawi, dalam urusan lain, bukan urusan hadis. Ini juga tidak diterima. Dia ini bukan pendusta selama hadis dia, tapi dia pernah ngomong dusta. Dia pernah ngomong dusta urusan duniawi misalnya. Dusta sama temannya ya. Dalam pembicaraan jadi dusta, saya pernah ke sana, pernah enggak pernah. Saya pernah ke situ, pernah padahal enggak pernah, maka orang ini tidak diterima riwayatnya. Karena dia pernah ketahuan dusta dalam urusan duniawi. Meskipun tidak pernah ketahuan dusta dalam urusan apa? Hadis. Karena kalau ketahuan berdusta dalam urusan hadis, maka dimasukkan dalam golongan pertama. Paham? Itu golongan kadzdzab. Ini yang kedua. Jadi intinya tidak pernah ketahuan dusta dalam hadis. Tapi tidak pernah ketahuan dusta dalam hadis. Nah, para ulama berhati-hati orang seperti ini ditolak hadisnya. Bahkan hadisnya matruk, yaitu tingkatnya parah setelah hadis maudhu, hadis palsu, kemudian hadis matruk. Dan banyak perawi-perawi digelar dengan matrukul hadis. Itu hadisnya ditinggalkan, matruknya ditinggalkan. Orang tidak mau menerima periwayatannya karena tadi dia terkadang meriwayatkan hadis-hadis menyelisih kaidah-kaidah syariat yang sudah diketahui, atau dia pernah dusta dalam urusan duniawi ya. Baik. Berikutnya, ini sudah Ibu? Belum. Kita berusaha selesai hari ini, biar pertemuan berikutnya tidak pusing lagi. Ini kajian terakhir pusing ya. Ibu kasihan, sudah siang-siang, lapar-lapar, suruh mikir hadis palsu, hadis matruk, hadis yang lain-lain. Insya Allah kita cari buku yang lain yang lebih apa? Bukan lebih bermanfaat, tapi ini bermanfaat juga. Cuma lebih pas buat apa? Ibu-ibu yang sudah tua-tua ya, di siang hari ya. Sudah Bu? Sudah ya? Oke. Kita masuk pada model berikut yang ketiga, namanya al-munkar. Hadis al-munkar. Hadis munkar ya. Ini banyak sebabnya ya. Ada disebutkan sebabnya banyak, sekitar 2 sebab. Bisa dikasih 2 sebab. Pertama, buruknya hafalannya. Maka ini di sini disebutkan mencakup fahishul ghalat ya. Fahish ghalat yaitu yang kesalahannya fatal. Itu fahishul ghalat. Yang kedua disebut juga kasratul ghaflah ya, sering lalai. Yang ketiga adalah fasik ya. Ini kalau perawinya seperti ini, maka hadisnya disebut dengan hadis yang mungkar ya. Ini pendapat sebagian ulama ya, yang dikatakan al hadits ladzi fi isnadihi rawin fahu syaghalatuhu au kathrat ghaflatuhu au dhahara fisquhu. Hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang ketahuan kesalahannya fatal atau sering lalai atau fasik, ternyata orang fasik, maka disebut dengan hadis mungkar ya. Dan yang kedua,
yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu namanya hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif, dan menyelisihi perawi yang thiqah. Jadi ada perawi dhaif, ya dia meriwayatkan hadis dan ternyata dia menyelisih perawi yang thiqah. Nah, makanya dikatakan mungkar. Mungkar yang kemudian mungkar ini lawannya disebut ma'ruf. Disebut al-ma'ruf. Nah, al-munkar diriwayatkan oleh perawi dhaif. Al-ma'ruf diriwayatkan oleh perawi yang apa? Thiqah. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, statementnya begini. Ternyata ada hadis diriwayatkan oleh perawi yang dhaif yang statementnya berkontradiktif dengan yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif ini disebut hadis apa? Munkar. Munkar, aneh, dia menyelisih yang lebih thiqah. Nah, ini Ibnu Hajar membawakan hadis munkar kepada makna ini. Jadi pada dua disebut hadis munkar, dua syarat munkar. Yang pertama, rawinya dhaif. Yang kedua, menyelisih apa? Menyelisih yang apa? Yang thiqah, menyelisih yang thiqah. Maka dikatakan hadis tersebut adalah hadis yang mungkar, ya. Tapi ini ada dua, atau kita bilang bukan dua sebab, dua definisi. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, dua definisi. Adapun pendapat pertama, mereka mengatakan kalau hadis tersebut perawinya sangat lemah, itu sangat lemah, maka dikatakan hadis yang mungkar. Sangat lemah, sangat kesalahannya banyak, sering lalai, fasik ini, namun tidak sampai pada matruk atau kadzab atau maudhu'. Maka ini disebut hadis mungkar. Adapun definisi kedua, ini definisi Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar. Mereka Ibnu Hajar umum namanya mungkar itu perawi dhaif meriwayatkan hadis menyelisih yang lebih apa? Thiqah, yang thiqah. Baik. Dan ini banyak. Contoh seperti hadis yang sering, hadis puasa misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dhaif, ya. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu sepertiga pertamanya, 10 hari pertamanya adalah rahmat, sepertiga keduanya adalah ampunan, sepertiga ketiganya adalah merdeka dari neraka. Ini hadis dhaif dan mungkar. Kenapa mungkar? Pertama, perawinya dhaif, kemudian mungkar. Kenapa? Karena hadis-hadis sahih menunjukkan bahwasanya Ramadan setiap malam itu rahmat dan ampunan, bukan cuma tengah-tengah doang. Dan setiap malam itqun minan nar, setiap malam seorang bisa bebas dari api neraka setiap malam. Bukan dibagi seperti itu, paham? Ini contoh, rawinya dhaif, kontennya menyelisih yang sahih. Maka hadis tersebut dengan hadis yang mungkar. Ini sesuai dengan definisi Ibnu Hajar, ya. Contoh hadis lain, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Tariq Hubayb bin Habib Az-Zayyad dari Abu Ishaq Anil Aizar bin Huraith dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama salat, man aqama salata wa ata zakat." Siapa yang mendirikan salat dan bayar zakat, wa hajjal bait dan haji, wa shama berpuasa, wa qara dhaif dan dia memuliakan tamu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Apa komentar Abu Hatim terhadap hadis ini? Huwa munkar, hadis ini munkar. Kenapa? Ya. Li'anna ghairuhu min athiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan. Dia mengomentari Hubayb bin Habib Az-Zayyad. Kenapa? Karena hadis ini
Hubayb bin Habib Az-Zayyad meriwayatkannya secara marfu' dari Nabi. Ini perkataan Nabi. Padahal rawi-rawi thiqah yang lain meriwayatkan hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Jadi sabda Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas bukan sabda Nabi. Ini contoh dia menyelisihi. Namun karena yang pertama lemah, maka hadis ini disebut hadis yang mungkar karena menyelisih yang thiqah. Baik. Ada lagi istilah, sudah Ibu? Ini yang keempat. Empat. Asyadz. Syadz lawannya al-mahfuz. Asyad ini nyeleneh atau ganjil, nyeleneh bahasa artinya nyeleneh atau ganjil atau aneh ya. Kalau mahfuz artinya yang terjaga. Ini istilah. Apa itu syadz, hadis syadz? Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah namun menyelisih yang lebih thiqah atau jamaat dari thiqah. Ya, ini syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah yang thiqah namun menyelisihi yang lebih thiqah darinya, atau menyelisih sekumpulan perawi thiqah yang lainnya, menyelisihi sekumpulan perawi thiqah lainnya. Perawi thiqah lainnya. Ini disebut dengan hadis syadz. Nah, yang al-mahfuz ini adalah yang diselisihi oleh yang syadz. Yang diselisihi oleh yang syadz. Istilah yang syadz. Saya mau kasih contoh. Misalnya tata cara salat. Baik. Ini bisa nyambung sini. Bisa pindah sebentar sini. Ini kan layarnya. Anda cabut ini, nyambung sini bisa. Coba. Bentar ya. Lihat nih. Baik. Hah? Oke. Ibu lihat, ini pembahasan syadz. Contoh hadis apa? Syadz. Jadi hadis tentang menggerakkan telunjuk ketika apa? Ketika tasyahud. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum ketika kita bertasyahud kita kemudian gerak-gerak jari, fayuharrikuha. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya ulama mengatakan hadisnya sahih
meskipun terjadi penyelisihan, tapi ini bisa dikompromikan. Dan sebenarnya mengatakan tidak, hadisnya adalah dhaif karena dia syadz. Bagaimana kisahnya? Lihat kisahnya, lihat sebelah kiri. Ibu lihat ada hadis namanya paling sebelah kiri, Wa'il bin Hujr, kelihatan enggak? Paling sebelah terlalu kecil. Ibu yang kurang maju. Kelihatan enggak? Kelihatan ya, paling sebelah kiri. Itu yang sini nih. Sini. Ibu lihat, waduh. Di sini ada namanya Wa'il bin Hujr, Ibu. Enggak kelihatan ya? Iya, susah ya. Intinya, ini hadis tentang menggerak jari. Sebelumnya ada hadis tentang Rasulullah kalau beliau bertasyahud, beliau mengisyaratkan. Paham? Mengisyaratkan itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Humaid As-Sa'idi dan seterusnya sampai Wa'il bin Hujr. Semuanya sekedar Rasulullah ketika bertasyahud hanya memberi apa? Petunjuk, menjadi isyarat tanpa menggoyang, cuma memberi apa? Isyarat. Kemudian hadis yang menunjukkan ada isyarat dari riwayat ini, Wa'il bin Hujr, dari Kulayb, dari Asim bin Kulayb, dari Zaidah bin Qudamah, ini yang garis merah. Garis merah ini ada perawi namanya Zaidah ibnu Qudamah. Zaidah ibnu Qudamah itu perawi yang thiqah. Thiqah, bahkan dia sangat kuat hafalannya. Dia mengatakan Rasulullah SAW kalau tasyahud, beliau mengisyaratkan fayuharrikuha, kemudian juga menggerakkan. Dia meriwayatkan dari siapa? Atasnya dari Asim bin Kulayb. Dari Zaidah bin Qudamah, dari Asim bin Kulayb. Ternyata yang meriwayatkan dari Asim bin Kulayb juga banyak perawi. Ada sekitar 20 orang atau berapa orang? Ada belasan orang. Yang juga thiqah, sederajat dengan dia. Atau seperti derajat dia. Yang semuanya meriwayatkan tanpa ada menggerakkan jari. Ini banyak perawi, ada Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan seterusnya ya. Ada banyak sekali. Mereka mengatakan dari guru yang sama. Jadi guru mereka sama. Ini ada berapa orang? Dan 1 2 3 4 5 Zuhair bin Muawiyah, 6 7 8 9 10 11, ada 12. Jadi 12 orang ini sama Zaidah bin Qudamah, gurunya sama. Siapa? Asim bin Kulayb. Paham? Gurunya sama. Cuma bedanya 12 orang ini yang mereka semua thiqah ketika meriwayatkan tentang Rasulullah bertasyahud hanya mengatakan Rasulullah hanya memberi apa? Isyarat. Nah, satu muridnya mengatakan dengan menggerakkannya. Paham? Jadi paham gambarannya? Paham ya? Saya kasih gambaran lagi ulang di sini ya. Saya pindahin sini biar mudah. Baik. Ada sahabat namanya Wa'il bin Hujr ya. Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ini meriwayatkan di bawahnya Kulayb. Di bawahnya namanya Asim bin Kulayb. Asim bin Kulayb. Nah, Asim bin Kulayb ini punya murid banyak. Muridnya terbagi menjadi 2 kelompok ya. Ada ini 12 orang. 12 orang, 1 orang. Atau yang namanya Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Adapun yang 12 orang ini banyak, di antaranya Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj, kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Ini semua sikoh-sikoh semua. Ats-Tsauri, kemudian yang berikutnya Ibnu Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Kemudian di antaranya Abdul Wahid bin Ziyad. Abdul Wahid bin Ziyad.
Kemudian di antaranya Zuhair bin Muawiyah. Zuhair bin Muawiyah dan lain-lain ya, dan lain-lain. Intinya mereka berapa orang? 12 orang. Bedanya apa yang ini dengan ini? 12 orang ini mengatakan Nabi memberi petunjuk, mengisyaratkan dengan telunjuknya. Dengan telunjuknya. Gini, paham? Tanpa ada penyebutan gerak-gerak. Zaidah bin Qudamah tambah dan menggerakkannya. Dia ada tambah wa yuharrikuha dan menggerak-gerakkannya. Menggerak-gerak. Nah, khilaflah di kalangan para ulama menyikapi hadis ini. Sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan ini bisa dikompromi. Kenapa? Karena 12 orang mengatakan, ini semua thiqah, 12 orang mengatakan beri isyarat. Maka ada satu teman mereka menjelaskan isyarat tersebut. Isyarat tersebut maksudnya dengan gerak-gerakan. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena kalau memang ada menggerakkan, tidak mungkin 12 orang ini semua lupa meriwayatkan. Ketika satu orang ini meriwayatkan dengan menyebutkan menggerakkannya, berarti dia yang keliru. Dan saya lebih cocok dengan pendapat ini. Bahwasanya ini ada kekeliruan pada Zaidah bin Qudamah. Terlebih lagi, saya katakan tadi, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jadi ada sekitar 5 sahabat, di antaranya Wa'il bin Hujr, kemudian di antaranya yang kedua Abdurrahman bin Abi Abza, ya, Abdurrahman bin Abi Abza, kemudian yang ketiga adalah Numair al-Khuzai, ya, al-Khuzai. Kemudian di antaranya adalah Ibnu Zubair As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi. Kemudian yang berikutnya adalah Ibnu Zubair, Ibnu Az-Zubair. Kemudian yang berikutnya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar. Coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sahabat. Ini semua yang 5 orang ini cuma hanya mengisyaratkan. Mereka meriwayatkan dari Nabi, Nabi hanya mengisyaratkan tanpa menggerakkan. Maksudnya tanpa ada lafal menggerakkan. Maka saya bilang hadis ini hadis syadz. Kenapa? Karena periwayatan yang 12 orang ini, saya ulangi, 12 orang ini yang menyebutkan hadis tanpa sesuai dengan periwayatan 5 sahabat yang lainnya. 5 sahabat yang lainnya. Yang menyebutkan menggerakkan cuma dari jalur sahabat Wa'il bin Hujr, itu pun cuma satu perawi ini doang. Dengan demikian, hadis ini disebut hadis apa? Syadz. Dia thiqah, Zaidah bin Qudamah thiqah, tapi dia menyelisih orang yang thiqah yang banyak, menyisir thiqat, orang-orang thiqah yang banyak, sehingga hadisnya disebut hadis syadz, ini disebut hadis syadz. Ini disebut hadis apa? Mahfuz. Paham Ibu? Kita kembali ke atas di sini. Hadis syadz, ya, hadis syadz adalah hadis yang nyeleneh atau ganjil atau aneh. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah namun menyelisihi yang lebih thiqah darinya atau menyelisihi sekumpulan orang-orang apa? Thiqah. Lawannya adalah mahfuz, yang diterima, yang benar, yang terjaga. Nah, contohnya adalah hadis ini, hadis tentang gerak-gerak jari. Hadisnya bahwasanya Rasulullah mengatakan itu hadisnya apa? Syadz. Kenapa syadz? Karena perawinya Zaidah bin Qudamah thiqah namun dia menyelisih 12 orang teman-teman belajarnya yang berguru sama-sama kepada Asim bin Kulayb. Ternyata 12 orang yang juga thiqah-thiqah, bahkan ada yang lebih thiqah dari dia, ternyata meriwayatkan tanpa menyebutkan apa? Menggerakkan apa? Jari. Dan riwayat 12 orang ini dari jalur Wa'il bin Hujr, ternyata dari Wa'il bin Hujr ternyata sama dengan periwayatan 5 sahabat lainnya. Abdurrahman bin Abi Abza, Numair al-Khuzai, Abu Humaid As-Sa'idi, Ibnu Zubair dan Ibnu Umar. Dengan demikian kita bilang hadis tentang Rasulullah kalau salat menggerakkan jari, hadisnya apa? Syadz. Paham Ibu? Ini saya kasih contoh tentang hadis syadz. Ibu masih kuat Ibu? Sisanya kita sebut-sebut aja ya. Ya.
dengar-dengar aja. Yang lain sudah biasa-biasa aja. Baik. Sudah cukup Ibu ya? Nanti hang. Sudah ya? Mau lanjut lagi masih banyak. Sudah ya? Sudah Ibu? Oke, tanya jawab aja ya. Tanya jawab aja. Nanti pertemuan berikutnya Allah alam nyambung atau tidak. Sepertinya enggak usah ya. Karena berat nanti ini buat pengajian bapak-bapak aja, ibu-ibu yang lain aja ya. Baik, demikian saja ibu-ibu. Sementara kita sampai pada hadis tadi kita sudah dapat hadis kadzab, hadis apa? Al-maudhu, hadis palsu, kemudian hadis apa? Matruk. Terus hadis apa? Mungkar. Kemudian hadis apa? Syadz. Ini semoga bisa dipahami. Baik, kalau tidak sampai sini saja kajian kita, insyaallah kita lanjut kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.